Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Andika Smiati dan Nurheda Hatta. Kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Membangun Pengetahuan Baru melalui Proyek Sastra Kolaboratif Digital untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital pembelajaran bahasa dan sastra. Latar belakang, membangun pengetahuan di era sastra digital, revolusi digital dan transformasi sastra. TIK mengubah cara kita berinteraksi, berkreasi, dan berpikir. Sastra bergeser dari cetak ke digital, membuka ekspresi baru, munculnya proyek sastra kolaboratif digital, banyaknya individu berpartisipasi dalam penciptaan pengembangan karya sastra digital, wiki, novel, cerita bersambung, anotasi kolektif. Karakteristik khas, skala kecepatan dan jangkauan partisipasi yang melampaui kolaborasi tradisional, potensi pembentukan pengetahuan baru. Pengetahuan kini dinamis dibangun melalui interaksi sosial dan negosiasi. Proyek ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk munculnya pemahaman kolektif, interdisipliner, dan kontekstual. Ini mencakup pengetahuan tentang proses kreatif, lintas budaya, dan peran teknologi dalam narasi. Fokus kajian menganalisis kontribusi proyek sastra kolaboratif digital terhadap konstruksi pengetahuan baru serta implikasinya bagi pendidikan penelitian masyarakat di era digital. Rumusan masalah. 1. Bagaimana mekanisme operasional proyek sastra kolaboratif digital memfasilitasi interaksi, kontribusi, dan konsensus antar partisipan. 2. Dalam bentuk apa saja proyek sastra kolaboratif digital berkontribusi terhadap pembentukan dan penyebaran jenis-jenis pengetahuan baru. 3. Apa saja tantangan signifikan yang dihadapi serta peluang strategis dapat dimanfaatkan dalam upaya membangun pengetahuan melalui proyek sastra kolaboratif digital. Kajian pustaka, konseptualisasi sastra kolaboratif digital, definisi, praktik kreatif dan intelektual di mana dua atau lebih individu berinteraksi dan berkontribusi secara kolektif dalam penciptaan, modifikasi, atau pengembangan karya sastra menggunakan medium dan teknologi digital. Karakteristik kunci, yaitu multi kepengarangan, kontribusi dari banyak pihak, batas penulis, pembaca kabur, media digital utama, seluruh proses seperti ideasi, penulisan, revisi, publikasi melalui platform digital, dinamis dan fluida, non-linear, teks bisa terus direvisi, ditambahkan atau bercabang. Aspek interaktivitas, fitur seperti komentar, voting, forking, hypertext, anonimitas atau pseudonimitas, partisipasi bisa dengan nama asli, samaran, atau anonim. Evolusi dan bentuk-bentuk kolaborasi sastra bukan baru, tapi digitalisasi tingkatkan skala dan kompleksitas. Contoh populer, wiki novel, fan fiction kolaboratif, visi generatif, interaktif, drama digital, proyek, anotasi kolektif, narasi bercabang multi penulis, menunjukkan pergeseran dari sastra produk individu menjadi proses kreatif yang berkelanjutan dan terdistribusi. Teori pembentukan pengetahuan baru. 1. Konstruktivisme sosial menurut Vygotsky. Pengetahuan dibangun aktif melalui interaksi sosial dan pengalaman budaya. Zona perkembangan proksimal. Pembelajaran terjadi saat individu dibantu mencapai potensi di luar kemampuan mandiri. Scaffolding, dukungan dari ahli atau lingkungan platform. Negosiasi makna. Pengetahuan muncul dari diskusi, perdebatan, dan pertukaran ide untuk mencapai pemahaman bersama. 2. Konektivisme menurut Siemens, teori belajar era digital, pengetahuan ada dalam jaringan dan koneksi antar node, orang, database. Pembelajaran merupakan proses menghubungkan sumber informasi terspesialisasi. Kemampuan melihat koneksi dan memelihara jaringan sangat penting. 3. Model spiral penciptaan pengetahuan menurut Nonaka dan Takeuchi menjelaskan konversi pengetahuan tacit implisit ke eksplisit dan sebaliknya. Sosialisasi berbagi pengalaman, tacit ke tacit. Eksternalisasi mengartikulasikan ide personal jadi konsep eksplisit, tacit ke eksplisit. Kombinasi menghubungkan pengetahuan eksplisit yang ada eksplisit ke eksplisit. Internalisasi mengubah pengetahuan eksplisit jadi praktik eksplisit ke tacit. Proyek sastra kolaboratif digital adalah mesin pencipta pengetahuan berkelanjutan. Kerangka literasi digital dan multimodal. Pembentukan pengetahuan di lingkungan digital tidak terlepas dari literasi. 1. Literasi digital. Bowden 2008.
kemampuan menemukan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara digital, mencakup keterampilan teknis, bagaimana menguasai platform software kolaborasi dan alat komunikasi daring, keterampilan informasi, mencari, mengevaluasi kredibilitas, mengelola informasi, keterampilan komunikasi, bagaimana berinteraksi efektif, memberi umpan balik, dan bernegosiasi daring. Pemahaman etika digital, menghargai hak cipta, etiket kolaborasi, dan privasi. 2. Literasi multimodal, CRES 2003, kemampuan memahami dan menafsirkan makna melalui kombinasi berbagai mode semiotik, teks, gambar, suara, video, dan tata letak. Banyak proyek sastra kolaboratif digital melibatkan ilustrasi atau seni visual kolaboratif, suara atau musik latar, video atau animasi pendek, tata letak, dan desain antarmuka. Peningkatan pengetahuan partisipasi dalam proyek ini tidak hanya menghasilkan pengetahuan sastra, tapi juga meningkatkan literasi digital dan multimodal yang krusial di abad ke-21. Pembahasan mekanisme proyek sastra kolaboratif digital, inti operasional, memfasilitasi partisipan massal dan koordinasi antara kontribusi untuk kontribusi pengetahuan kolektif. Yang di mana itu ada yang pertama adalah platform dan alat komunikasi. Di mana ada wiki batch-nya, dokumen real time-nya, cerita bersambung serial, anotasi teks, forum daring. Yang kedua, pola interaksi dan kontribusi partisipan, di mana bagiannya yaitu kontribusi interaktif dan tambahan, revisi dan refinement, diskusi negosiasi dan peran ganda, serta voting dan konsensus komunitas. Bagian ketiga, peran kurasi dan moderasi. Moderasi yaitu yang pertama moderator, editor komunitas, yang kedua pedoman jelas, yang ketiga algoritma dan AI, yang keempat adalah sistem reputasi atau peringkat. Lanjut. Kontribusi proyek sastra kolaboratif digital dalam membentuk pengetahuan baru. Proyek ini adalah laboratorium dinamis untuk berbasis jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan tentang proses kreatif dan estetika sastra. Yang kedua adalah pengetahuan lintas budaya dan interdisipliner. Yang ketiga adalah pengetahuan konseptual dan komunitas. Dan yang keempat, pengetahuan metakognitif dan keterampilan digital. Dan yang kelima adalah inovasi bentuk dan genre sastra. Lanjut. Tantangan dan peluang dalam membangun pengetahuan yaitu yang pertama adalah tantangan utama yaitu kualitas teknis konteks, yang kedua hak cipta dan atribusi, dan yang ketiga kesejahteraan digital, yang keempat motivasi dan keberlanjutan partisipasi, yang keempat manajemen konflik dan konsensus. Dan tantangan yang kedua adalah peluang strategis, di mana yang pertama itu transformasi pedagogi dan pembelajaran, yang kedua adventur baru untuk penelitian sastra dan linguistik, yang ketiga pemberdayaan suara dan komunitas marginal, yang keempat inovasi dan eksperimen sastra berkelanjutan. Adapun kesimpulannya, yaitu proyek sastra kolaboratif digital adalah ekosistem dinamis yang secara fundamental berubah secara kita berkreasi dan belajar. Ini bukan hanya tentang pembuatan cerita bersama, tetapi juga mesin kuat untuk membangun beragam pengetahuan baru, mulai dari pemahaman mendalam tentang proses kreatif dan estetika sastra, sehingga meningkatkan literasi digital dan multimodal yang krusial di era ini. Meskipun menghadapi tantangan seperti isu kualitas dan atribusi, potensi informatifnya sangat besar, terutama dalam inovasi pedagogik, pembangunan penelitian sastra, dan memperdaya komunitas. Dengan terus mengoptimalkan mekanisme kita dan memanfaatkan sepenuhnya peluang untuk menciptakan dan menyebarkan pengetahuan secara
kolektif di era digital. Nah, adapun sarannya, untuk memaksimalkan pembangunan pengetahuan melalui proyek sastra dan kolaboratif digital, kami menyarankan yang pertama pengembangan platform komprehensif, yang kedua integrasi kurikulum pendidikan, yang ketiga fasilitator penelitian dan entertainer, yang keempat adalah kerangka etika dan hukum adaptif, yang kelima inisiatif literasi digital inklusif, yang keenam pemberdayaan komunitas berbasis tema. Itulah tadi hasil dari diskusi kami. Bila ada kesalahan datangnya dari kami, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bu Andika Semiati atas kebersamaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.